Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan transformasi Al-Quran Hadis tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhtorik Aziz Kusuma, mahasiswa PPG Al-Quran Hadis tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya atau UIN Palangkaraya dengan NIM 25426731253 pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MAN 3 Sragen ya, di kelas 12.4 dengan materi menjaga dan melestarikan lingkungan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Nama saya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang bahagia ini, kita masih dipertemukan oleh Allah dalam kasus ilmu di kelas yang kita cintai bersama-sama ini. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamat. Sebelum pelajaran kita mulai pagi ini, mari kita berdoa memohon bantuan dan ridho Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan belajar mengajar kita belajar dengan lancar, berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita absen terlebih dahulu presensi kehadiran siswa pada pagi hari ini. Afifah, Alifah, Azifah, Komando tidak hadir. Alasannya kenapa? Sakit, izin berhalangan ya. Kemudian Eka Rizky, Emily, Fadilah, Faizatul, Fatimah, Fikri, Keisha, Ikram. Masya Allah, Mas Ikram, ini bahagia selalu Mas Ikram. Naila, Nazara, Nurul,
Octavia, Putri, Raditya, ya, Rahmawati, Rahayu, izin, Sakit, oke Sakit, Rahmawati Nabila, Rasti, Rafika, Rewa, izin juga, Kristi, Alma, Suci, Talita, Umaira, Zaskia Mega, Sakit, kemudian Z, yang terakhir Nurul. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Mari kita mulai pelajaran kita. Materi kita memasuki materi. Ya, kita belajar tentang menjaga kelestarian lingkungan di bab 3 ini, dan saya sudah menyiapkan slide PowerPoint makalah ilmiah beserta lembar kerja yang akan adik-adik mengukur evaluasi pemahaman dan pendalaman terhadap materi ini. Pertama, coba adik-adik perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar perbandingan kondisi hutan yang ada di Republik kita ini dari data tahun 2009, dan gambar yang sebelahnya, sebelah kanan adik-adik, itu adalah gambar yang menunjukkan kondisi hutan kita di tahun 2019. Jadi 10 tahun, rentang waktu 10 tahun, gambarnya penampakannya seperti ini. Saya ingin bertanya, apa yang kalian rasakan dan pikirkan melihat perubahan drastis dalam kurun waktu 10 tahun ini? Ada yang bisa? Mas Rizky silakan. Silakan. Ya, Mas Rizky, silakan Mas Rizky. Yang pasti ini perbuatan manusia. Ya, perbuatan manusia dan bukan perbuatan jin. Ada yang lain, Fatimah? Karena penebangan liar terus terjadi. Penebangan liar terus terjadi. Kurangnya reboisasi hutan. Umaira ada? Mungkin bertanya? Menjawab? Kenapa Mbak? Apa yang kamu rasakan? Kurangnya perhatian manusia terhadap lingkungan. Oke, betul, baik. Kurangnya perhatian manusia terhadap lingkungan. Masya Allah. Tepuk tangan buat teman-teman ini. Nah, sebelum Pak Guru memberikan materi, ini yang perlu dibaca ini terlebih dahulu adalah capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, alam yang memiliki tujuan dan keutamaan menjaga kelestarian lingkungan serta mampu yang kedua ini mampu menyajikan laporan hasil analisis dan observasi lingkungan sebagai bentuk kepedulian dan pengalaman terhadap ajaran agama Islam kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada tujuan pembelajaran, ada 5 poin. Saya baca secara singkat. Menganalisis penyebab kerusakan alam akibat ulah manusia, ya, berdasarkan Quran surat Ar-Rum ayat ke-41 sampai 42. Kemudian menganalisis larangan berbuat kerusakan di muka bumi dan sifat orang munafik terhadap alam berdasarkan Quran surat Al-A'raf dan juga Quran surat Al-Baqarah. Nanti bisa kita lihat secara lebih mendalam. Kemudian menganalisis tujuan penciptaan alam ini yang tidak sia-sia dan diperuntukkan untuk kemaslahatan manusia. Kemudian menjelaskan nilai sedekah. Ketika seseorang itu menanam, hakikatnya dia sedang bersedekah. Kemudian menyajikan laporan hasil observasi terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita dan memberikan solusinya. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini indikatornya ada 4. Mungkin adik-adik nanti sudah akan mendalami ini. Langsung saja ke materi. Ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Pertama, kita analisis dulu kerusakan lingkungan. Ya. Tadi Umaira mengatakan kurangnya apa tadi? Perhatian manusia. Ayo dulu.
tangan manusia dan akibat yang ditimbulkan oleh tangan. Perubahan musim yang ekstrim, cuaca yang tidak menentu, dan kekeringan yang berkepanjangan, itu semuanya disebabkan karena ulah manusia. Kita coba cek di artikel Pak Guru yang sudah Pak Guru sampaikan. Kita manusia memerankan peran yang sangat penting di sini sebagai khalifah. Khalifah itu sebagai pemegang amanah. Tapi amanat ini makin lama makin terlihat kita sering terlena. Apa akan tujuan fundamental kita sebagai pemegang amanat mengelola bumi ini? Coba kita saksikan lautan yang keruh, sekarang laut pun keruh. Kemudian hutan yang makin lama makin tergembuli, udara yang makin lama makin kotor dan membuat sesak nafas kita. Semua ini menjadi saksi bisu atas kerusakan yang diukir di darat maupun di laut yang disebabkan oleh tangan manusia. Kita coba cek dalilnya, teman-teman sekalian, adik sekalian, yaitu Quran surat Ar-Rum ayat ke-41. Ada yang bisa membacakan ini? Quran surat Ar-Rum ayat 41. Dibaca Mas Rizky, Quran surat Ar-Rum ayat ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudin wa hum ba'dal ladzi alimu la'allahum yarji'un. Artinya telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oke? Ini nanti adik-adik sekalian, saya baca dulu ini bahwa kerusakan atau al-fasad itu adalah sudah tampak nyata ya, baik di daratan, al-bari itu daratan, al-bahri itu lautan, akibat langsung dari tindakan manusia. Bima kasabat aydin. Ini bukan takdir ya, ini bukan takdir buta yang muncul dari Allah. Ya, semata-mata tidak seperti itu, melainkan ini konsekuensi yang dirancang agar manusia itu mencicipi pahitnya hasil perbuatannya sendiri. Kalau dia menanam kebaikan, mengunduh kebaikan. Dia menanam kerusakan dan keburukan, dia mengunduh kerusakan dan keburukan. Nah, inilah alakum yarjibun ini yang di dalam ayatnya ada la'allahum yarjibun, agar mereka bertobat ke jalan yang benar. Maka filsafat dan etika Qur'ani adalah prinsip keadilan imbalan al-jaza di dunia ini yang bersifat edukatif. Kerusakan lingkungan seperti yang disebutkan oleh Fatimah tadi, illegal logging atau penggundulan hutan, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, pembakaran hutan, bahkan Umairah berpendapat tadi kurangnya perhatian manusia pada lingkungan, itu semuanya adalah manifestasi konkret dari al-fasad, kerusakan material yang berakar dari kerusakan rohani, yaitu perbuatan manusia yang bermaksiat dan tidak mengindahkan aturan-aturan ilahi. Harapannya apa dari belajar di tempat ini atau di bab ini nanti? Harapannya adalah alam semesta jangan disia-siakan. Ya, keteraturan kosmik dan rahmat Allah ini harus kita jaga. Oke, kita langsung saja ke hadis yang tentang menanam. Coba Mas Rizky, saya minta tolong bantu membaca Mas Rizky. Ma'amin muslimin wilayah itu. Ya, ada di situ ada. Bisa dilebar kerja, ya. Ma'amin muslimin. Ma'amin muslimin yang gerisu. Ya, gerisu. Gorsan. Au yasra'u zar'an. Fayaqulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Masya Allah. Fatimah bisa dibantu membaca? No. Bukan artinya Arabnya aja dulu. Mamin muslimin
yaghrisu ghairosan aw yazra'u zar'a fayakulu minhu tayran insanu aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Ya, terima kasih. Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung atau manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Oke, saya terangkan ini. Tindakan memanam pohon, menandur apa itu tanduran yang bersubursan atau tanaman yang bersusaran dihitung sebagai sedekah, dihitung sebagai sedekah. Ya, ini adalah konsep wakaf, konsep amal jariah yang berlanjut, di mana pahala terus mengalir selama manfaat pohon itu dirasakan, baik melalui oksigen yang dihasilkan, buah yang tumbuh, maupun akar yang menampung air. Akar itu di dalamnya menampung air dan menjaga keseimbangan air yang ada di tanah. Ini adalah ajaran yang menunjukkan kepedulian Islam terhadap lingkungan dari sekalian, di mana pelestarian alam ini adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada menandur, menanam, itu adalah sebuah manifestasi dari amal takarrub kepada Allah. Jadi nandur itu adalah kita ingin berdekatan dengan Allah. Jadi, kita melanjutkan di poin B, sifat munafik dan kerusakan lingkungan. Lebih tajam lagi, Al-Quran menyingkap tentang karakter penghancur lingkungan melalui penggambaran kaum munafik dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surat yang kedua di ayat 204 sampai dengan 206, bahwa mereka adalah sosok yang pandai berkata-kata. Mereka berkata-kata tentang kebaikan, tetapi hati mereka penuh dengan kontradiktif, penuh dengan apa istilahnya itu contradiction interminis, berlainan dengan apa yang ada di lisan mereka. Wa idza tawalla dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 5, ya, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harfa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di muka bumi dan merusak taman-taman, tanaman-tanaman, ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Nah, para peserta didik sekalian yang saya cintai, orang munafik yang bersikap peduli itu hanya di depan layar saja, tapi di balik layar mereka sejatinya adalah merusak kelestarian alam, menghancurkan tanaman al-harf, dan juga merusak keturunan an-nasl. Nah, penghancuran al-harf mencakup perusakan sumber daya alam, penebangan liar, illegal logging, polusi. Sementara an-nasl itu juga meluas hingga kepada penyimpangan etika sosial seperti perzinahan, penyimpangan orientasi seksual. Kalau kita mengenal ada LGBT, L itu apa? Lesbi, B itu apa? Seksual, G dulu gay, kemudian seksual, terus kemudian T itu apa? Transgender, ya. Itu apa itu penyimpangan orientasi seksual yang merusak keberlangsungan keturunan dan juga tatanan sosial. Maka ayat 205 dari Quran surah Al-Baqarah ini mengajarkan bahwa kepedulian lingkungan harus berbasis pada keimanan yang tulus atau ketakwaan.
tidak sebatas retorika kosong ya. Ketika kesombongan ya, al-izzah itu mengalahkan ketakwaan, neraka jahanam menjadi tempat kembali yang buruk bagi mereka yang tanda kutip melakukan destruksi terhadap alam. Nah, peserta didik sekalian yang saya cintai, anak-anakku, alam semesta ini tidak boleh kita sia-siakan. Untuk menanggulangi kerusakan lingkungan, kita harus membangun pandangan dasar tentang alam semesta ini. Pandangan ini terangkum dalam prinsip tauhid kosmik, bahwa segala sesuatu diciptakan dengan tujuan dan tidak ada yang sia-sia. Apa faktorik? Quran surat As-Saff ya, Quran surat Saff ayat ke-27 ya. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhannul ladzina kafaru fa wailul lil ladzina kafaru minan nar. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Jadi secara eksplisit ayat 27 dari Quran surah Saff ini menolak pandangan nihilistik ya, menolak pandangan nihilistik tentang penciptaan alam semesta ini. Langit, bumi, kemudian bintang, matahari, bulan, dan semua yang ada di alam semesta ini itu diciptakan dengan manfaat yang besar bagi manusia. Adik-adik mungkin naik motor tadi dari rumah, itu sebenarnya adik-adik mengendarai angin, terbang menggunakan angin. Angin itu diciptakan Allah agar bermanfaat ya bagi manusia, sehingga manusia itu bisa bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi kesemuanya itu tunduk pada ketentuan Allah, sunatullah yang mengajarkan kita bahwa keteraturan dan harmoni alam adalah bukti dan rahmat Allah yang tidak ternilai. Maka kita bisa mengamati keteraturan alam ini adalah pintu menuju ma'rifat, pintu menuju mengenal Allah melalui tanda-tandanya. Nah, adik-adikku sekalian, sedikit lagi ya. Keteraturan yang diperinci dalam Quran surah Al-Furqan ayat 45 sampai 50, di mana Allah menunjukkan bagaimana Dia mengatur bayangan. Kamu kan punya bayangan. Ya, malam sebagai pakaian, tempat orang bisa subhat itu istirahat, siang sebagai waktu manusia berusaha ya, nusuro, dan angin serta air yang sangat bersih, ma'an tohuro. Ini di dalam Quran surat Al-Furqan ya, minas samai ma'an tohuro. Nah, sebagai solusi preventif jalan kembali menuju keteraturan alam itu ya, kalau memang kerusakan itu berasal dari tangan manusia dan itu kita akui, maka perbaikan itu harus dimulai dari tangan manusia dan niat yang ada di dalam kalbu manusia. Islam menawarkan solusi yang sangat praktis dan mendalam secara spiritual yang diwakili oleh anjuran menanam. Ya, ini ada satu hadis ya, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas ya, dari Anas Ibnu Malik menetapkan bahwa tindakan menanam itu sebagai tindakan yang bernilai ibadah dan bersumber pada ajaran serta akan menghadirkan pahala yang sangat luar biasa, pahala berkelanjutan. Ma min muslimin yagrisu gharsan aw yasra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung
manusia atau binatang, melainkan menjadi pahala sedekah baginya. Nah, tindakan yang semacam ini, menanam pohon ini, ya grisu gosong atau ya zroku zar'an, ini dihitung sebagai pahala sedekah yang luar biasa sekali. Nah, saudaraku sekalian, adik-adikku, coba kita akan melihat pada peran akademik yang kita hadirkan. Kita sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai thalabul ilmi, apa tugas kita sebagai akademisi, sebagai pelajar untuk apa itu menanggulangi, menghadapi berbagai kerusakan di alam semesta ini. Pertama, yaitu menganalisis dan mentekstualisasikan, mewahyu artikan ayat-ayat dan hadis-hadis ini untuk menjawab problematika persoalan kontemporer, banjir, tanah longsor, polusi udara dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan, bukan hanya lisan saja. Jadi hafalannya jangan sebatas lisan, secara lisan saja, tetapi dalam wujud proyek nyata di lapangan, di lingkungan kita masing-masing. Dan yang ketiga adalah mengamalkan pesan ayat melalui apa? Aksi nyata dan kolektif, seperti program peta kompetensi yang disarankan di dalam materi ini, menanam pohon. Kemudian kalau di Kementerian Agama ada ekologi, ekoteologi, ya kita menanam pohon-pohonan. Terus kemudian apa itu membuang sampah pada tempatnya, berhemat ketika kita tidur ya, itu lampunya dimatikan ya, dan lain sebagainya. Ya, menghadapi bencana seperti banjir, longsor, tanah longsor dan lain sebagainya, ya kita ikut berkontribusi, kita analisis. Ternyata itu karena ulah tangan manusia, solusinya juga tangan manusia. Karena manusia harus mewujudkan dalam proyek yang nyata dengan cara tidak menebang pohon, menggalakkan gerakan ekoteologi, kemudian program-program yang lain semacam apa itu edukasi ke masyarakat dan lain sebagainya. Terus kemudian sekarang saya minta di meja ini sudah saya bentuk 6 kelompok, dan silakan setiap kelompok untuk berdiskusi, memecahkan masalah yang ada di situ dan nanti dipresentasikan, ya, dipresentasikan satu-satu saja perwakilan, ya. Oke, saya beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Berarti 5 aja. 5. Ini ada 5 pertanyaan. Silakan kelompok pertama Mbak Rafika memberikan. Oh, turun, jadinya turun. Oh, iya ya, Mas Rizky. Berarti cuma ya pertanyaan gitu Pak. Ya, ya, langsung aja. Jawabannya gimana? Hasil diskusi kamu? Berdiri dan mempresentasikan. Salam. Ya, silakan bersama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjawab pertanyaan Hasil diskusi. hasil diskusi. Pertanyaannya adalah berdasarkan Quran surat Ar-Rum ayat 41, jelaskan apa penyebab utama dari kerusakan yang tampak di darat dan di laut. Jawabannya, penyebab utama adalah perbuatan tangan manusia, Ya. terutama tindakan maksiat dan hawa nafsu yang mengarah pada eksploitasi alam dan pelanggaran hukum Allah. Nah, pertanyaan yang kedua, apa tujuan Allah menimpakan sebagian akibat dari perbuatan tersebut kepada manusia? Jawabannya, tujuan Allah menimpakan akibat dari perbuatan tersebut
adalah untuk membuat manusia merasakan hukuman atas dosa-dosa mereka, sehingga mereka kembali ke jalan yang benar dan tobat dari perbuatan. Masya Allah, jawabannya benar sekali. 100 benar sekali. Terima kasih untuk kelompok pertama. Ada tanggapan? Ya, Eli, silakan tanggapannya gimana? Saya berpendapat tentang kerusakan alam dan seharusnya manusia menjadi khalifah di bumi, tapi Ya. mereka tidak amanah dan menjadikan seolah kerusakan di bumi ini adalah bukti kekhawatiran para malaikat dulu Ya. akan kerusakan bumi dari penumpahan darah Yang disebabkan oleh manusia. Masya Allah, luar biasa. Ya, bukan. Terima kasih. Untuk kelompok yang kedua, dari kelompok yang kedua yang mewakili Rafika, silakan Rafika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaannya yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 204 sampai 206 menjelaskan tentang perilaku orang munafik terhadap alam. Sebutkan ciri-ciri mereka dan bagaimana sikap mereka ketika dinasihati untuk bertakwa kepada Allah. Berikut ini adalah beberapa jawaban hasil diskusi kelompok kami yang bersumber dari Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 204 sampai 206. Ciri-ciri tentang perilaku orang munafik yang pertama yaitu berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi. Yang kedua, merusak tanam-tanaman dan ternak. Yang ketiga yaitu berpura-pura memperbaiki padahal dia adalah penentang yang paling keras. Masya Allah, berpura-pura memperbaiki padahal mereka adalah Penentang yang paling keras. ya, luar biasa. Tepuk tangan, jawabannya. Nah, ada yang menanggapi kelompok berapa? Ya, silakan. Dari saya setuju atas pernyataan tersebut bahwa pada dasarnya manusia itu memang tidak luput dari kesalahan yakni munafik. Maka dari itu manusia itu seringkali merusak apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalim berarti manusia ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Samad. Ya, kita ingin merefleksikan diri ya, menghadapi bencana seperti banjir, tanah longsor. Sebagian umat Islam ditutup-tutup. Ini refleksi diri dulu. Melihat kerusakan itu sebagai akibat dari perbuatan tangan kita sendiri. Tanah longsor akibat kita sendiri. Kemudian udara yang tercemar akibat kita sendiri. Ketersediaan apa ini istilahnya sumber daya alam yang dia berlakukan manusia kemudian limit itu juga karena perbuatan tangan kita sendiri, bukan semata-mata takdir. Karena memang tangan kita yang berlaku, bukan semata-mata takdir. Terus aksi nyata apa yang kita kerjakan? Silakan berpartisipasi dalam pencegahan. Satu, menanam, mengelola sampah, kemudian menanggulangi bencana dengan cara apa? Bergotong royong, melakukan kerjasama antara individu dan individu yang lain. Dan poin yang ketiga adalah soal bertakwa kepada Allah. Kita kembali ke jalan yang benar, kemudian mengimplementasikan nilai-nilai ketakwaan itu ya di dalam kita berinteraksi dengan alam ini. Itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan yang sangat ceria dan gembira pada pagi hari ini. Dan nanti kita lanjutkan materi berikutnya. Saya mendoakan semoga adik-adik yang ada di sini bisa tumbuh kembang menjadi anak-anak bangsa yang cerdas, anak-anak bangsa yang membangun bangsa ini menjadi bangsa yang berperadaban, bangsa yang maju, bangsa yang apa istilahnya itu berbudi pekerti yang luhur sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.